Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Gimana kabarnya hari ini? Ibu. Alhamdulillah Baik. Semoga kalian selalu semangat ya belajar dan selalu jaga kesehatan walaupun dalam masa pandemi seperti ini. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya. Oke, apakah ada yang masih ingat materi minggu lalu? Saya, Bu. Materi minggu lalu tentang listrik arus bolak-balik, Bu. Bagus. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari radiasi elektromagnetik. Ibu akan disajikan PowerPoint atau PPT yang akan Ibu jelaskan. Nah, sebelum itu memulai materi, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan spektrum gelombang elektromagnetik? Saya, Bu. Oke, silakan Ayu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan, yaitu spektrum gelombang elektromagnetik adalah jangkauan atau rentang dari semua radiasi gelombang elektromagnetik yang mungkin. Bagus sekali. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki materi. Di sini Ibu akan menjelaskan. Ibu akan men-share PPT. Fisika radiasi elektromagnetik. Nah, spektrum gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah perambatan kuat medan listrik atau E dan kuat medan magnetik atau H yang saling tegak lurus satu sama lain, yang tidak lain merupakan perambatan energi berupa radiasi dan tidak memerlukan medium dalam perambatannya, dengan kecepatan rambat sebesar C sama dengan 3 kali 108 meter per sekund atau kecepatan cahaya berupa gelombang transversal. Sedangkan spektrum gelombang elektromagnetik adalah jangkauan atau rentangan dari semua radiasi gelombang elektromagnetik yang mungkin. Nah, selanjutnya itu sumber radiasi elektromagnetik. Di sini ada sinar matahari mengandung ultraviolet dan inframerah. Kemudian ada peralatan las menghasilkan pancaran sinar ultraviolet. Kemudian ada telepon seluler atau HP menghasilkan gelombang elektromagnetik, biasnya sinar mikro. Dan selanjutnya adalah pesawat televisi menghasilkan gelombang elektromagnetik radio dan TV. Kemudian ada saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTED. Dan ada komputer, monitor komputer, microwave, alat laser, anten transmisi telepon seluler atau anten pemancar radio atau satelit bumi, dan unsur radioaktif. Nah, di sini ada gambar gelombang spektrum gelombang elektromagnetik yang ada radio, mikro gelombang, inframerah, tampak, ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Pertama yaitu gelombang radio dan televisi. Nah, gelombang radio mempunyai frekuensi berkisaran antara 10 kHz sampai dengan 1 GHz. Yang kedua adalah gelombang radio dan TV. Gelombang radio dihasilkan oleh muatan-muatan listrik yang dipercepat melalui kawat penghantar. Gelombang TV mempunyai frekuensi lebih tinggi daripada gelombang radio. Gelombang merambat lurus dan tidak dipantulkan atmosfer bumi sehingga diperlukan relay. Nah, manfaatnya yaitu untuk komunikasi radio atau gelombang radio MF dan HF, untuk komunikasi satelit atau gelombang radio UHF dan VHF. Nah, ada selanjutnya yaitu gelombang mikro. Gelombang ini digunakan untuk alat komunikasi, peralatan memasak, dan radar. Bisa dilihat pada gambar. Nah, selanjutnya ada gelombang mikro pada radar radio detecting and ranging
yang bertindak sebagai pemancar dan penerima gelombang elektromagnetik adalah antenanya. Nah, di sini bisa dilihat pada gambar. Nah, jarak benda S sama dengan C dikali T per 2. C sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8. T adalah waktu bolak-baliknya. Selanjutnya itu gelombang inframerah. Nah, di sini ada gambar. Dan sinar ini banyak digunakan untuk memotret permukaan bumi dari ruang angkasa maupun pada saat suasana berkabut dan gelap untuk terapi fisik menyembuhkan penyakit cacar dan encok. Nah, selanjutnya adalah gelombang inframerah. Perhatikan jika sebuah objek dipotret dengan menggunakan kamera yang peka, pada gambar ini bisa dilihat, ini menggunakan kamera yang peka, dan ini menggunakan sinar inframerah. Terlihat perbedaannya. Nah, kemudian adalah cahaya tampak. Bisa dilihat pada gambar. Nah, sinar yang membantu penglihatan dan berada pada daerah yang frekuensinya yang cukup sempit dengan panjang gelombang antara 430 nanometer sampai 690 nanometer. Kemudian yaitu cahaya tampak. Nah, mata normal akan dapat menerima panjang gelombang dari 400 nanometer sampai 100 nanometer. Meskipun beberapa orang dapat menerima panjang gelombang dari 380 sampai 780 nanometer. Salah satu aplikasi dari sinar tampak adalah penggunaan sinar laser dalam serat optik pada bidang telekomunikasi. Selanjutnya itu sinar ultraviolet. Nah, di sini ada gambar mempunyai frekuensi antara 10 pangkat 5 Hz hingga 10 pangkat 16 Hz. Disebut juga dengan gelombang pendek atau shortwave. Untuk proses fotosintesis pada tumbuhan membantu pembentukan vitamin D, membunuh kuman, penyakit, pencucian hama, ruang sakit. Kemudian instrumen pembedahan, memeriksa keaslian tanda tangan di bank-bank. Kemudian ada sinar ultraviolet. Beberapa hewan termasuk burung, reptil, dan serangga seperti lebah dapat melihat hingga mencapai hampir ultraviolet. Banyak buah-buahan, bunga, dan benih terlihat lebih jelas dibandingkan dengan penglihatan warna manusia. Selanjutnya sinar X. Bisa dilihat pada gambar radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang antara 10 nanometer ke 10 pm. Atau frekuensi dalam rangka 10 pangkat 16 Hz sampai 10 pangkat 20 Hz. Ada sinar X. Sinar X umumnya digunakan dalam diagnosis medikal dan kristalografi sinar X. Sinar X adalah bentuk dari radiasi ion dan dapat berbahaya serta digunakan memeriksa barang-barang di bandara udara atau pelabuhan. Selanjutnya sinar gamma mempunyai frekuensi antara 10 pangkat 20 Hz sampai 10 pangkat 25, dihasilkan oleh atom-atom yang tidak stabil pada proses reaksi inti. Nah, manfaat dari radiasi elektromagnetik yaitu pertama dimanfaatkan di dunia kedokteran untuk terapi kanker, kedua dimanfaatkan untuk sterilisasi peralatan rumah sakit, makanan, bahan makanan kaleng, untuk membuat varietas tanaman unggul tahan penyakit dengan produktivitas tinggi. Kemudian untuk mengurangi populasi hama tanaman atau serangga. Kemudian untuk mendeteksi keretakan atau cacat pada logam, seperti penggunaan sinar X juga. Kemudian untuk sistem perunut aliran suatu fluida, misalnya aliran PDAM. Nah, kemudian yaitu bahaya radiasi elektromagnetik. Satu yaitu ultraviolet dapat menyebabkan pertumbuhan berbagai jenis tanaman menjadi lambat dan beberapa bahan menjadi kerdil sebagai akibatnya hasil panen. Kemudian pulsa microwave dapat menimbulkan efek stres pada dunia saraf otak. Nah, radiasi HP dapat mengacau gelombang otak, menyebabkan sakit kepala, kelelahan, dan hilangnya memori pemakaian HP. Bisa menyebabkan kanker otak, kerusakan sel saraf, dan lain sebagainya.
Nah, yang ketiga itu dampak negatif WiFi sehubung dengan radiasi elektromagnetik, yaitu keluhan nyeri di bagian kepala, telinga, tenggorokan, dan beberapa bagian tubuh lain bila berada dekat dengan peralatan elektronik atau menara pemancar. Dan yang keempat yaitu dampak menyebabkan kemandulan atau sinar gamma. Yang kelima itu dapat menyebabkan kerusakan sel atau jaringan hidup manusia, sinar X, dan terutama sinar gamma. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan yang disampaikan? Saya, Bu. Ya, silakan. Bagaimanakah terjadinya gelombang elektromagnetik itu, Bu? Bagus sekali pertanyaannya. Apakah ada yang bisa menjawabnya? Saya, Bu. Ya, silakan. Arus listrik atau medan listrik dapat menghasilkan medan magnet. Sebaliknya, perubahan medan magnet dapat menghasilkan arus listrik yang disebut sebagai arus induksi. Suatu medan listrik yang berubah-ubah menginduksi medan magnet yang juga berubah-ubah. Selanjutnya, medan magnetik yang berubah-ubah menginduksi kembali medan listrik yang juga berubah-ubah. Demikian seterusnya, sehingga terjadilah proses berantai dari pembentukan kedua medan itu yang merambat ke segala arah dan hasilnya adalah gelombang elektromagnetik. Bagus sekali, pernyataannya sudah cukup cepat ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Jika tidak ada, Ibu akan membagi tugas untuk kalian diskusikan dan nanti kalian jelaskan. Coba kalian cari manfaat dari gelombang elektromagnetik. Ibu akan berikan waktu ya. Nah, silakan siapa yang ingin mempresentasikannya? Saya, Bu. Ya, silakan. Ya, baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil yang sudah saya dapatkan, yaitu gelombang radio, ada MF dan HF, itu untuk manfaatnya sebagai untuk komunikasi radio. Yang kedua ada gelombang radio, yaitu UHF dan VHF, yang manfaatnya adalah untuk komunikasi satelit. Dan yang ketiga ada gelombang mikro, manfaatnya sebagai untuk mengukur kedalaman laut dan dapat digunakan pada rangkaian televisi. Dan yang keempat, sinar inframerah, manfaatnya adalah untuk terapi fisik, menyembuhkan penyakit cacar dan encok, serta untuk fotografi, pemetaan sumber daya alam, mendeteksi tanaman yang tumbuh di bumi dengan detail. Bagus sekali. Untuk yang lain, adakah yang ingin menanggapkan atau memberi pertanyaan? Saya, Bu, saya ingin menambahkan manfaatnya. Di sini yang pertama yaitu sinar tampak. Manfaatnya untuk membantu penglihatan mata manusia. Kemudian salah satu aplikasi dari sinar tampak adalah menggunakan sinar laser dalam serat optik pada bidang telekomunikasi. Selanjutnya ada sinar ultraviolet untuk proses fotosintesis pada tumbuhan dan juga membantu pembentukan vitamin D pada tubuh manusia. Selanjutnya ada sinar X atau sinar Röntgen, itu untuk mendeteksi keretakan atau cacat pada logam. Kemudian untuk memeriksa barang-barang di bandara udara atau pelabuhan. Dan yang terakhir di sini ada sinar gamma, yaitu untuk sterilisasi makanan, bahan makanan kaleng, dan juga untuk membuat varietas tanaman unggul tahan. Oke, baik. Bagus sekali. Jadi dapat kita ketahui bahwa banyak sekali manfaat dari gelombang elektromagnetik dan sekarang tinggal bagaimana kita memanfaatkannya. Selanjutnya, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Begitu besar peranan gelombang elektromagnetik yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari keberadaannya. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat walaupun tidak ada medium. Sedangkan spektrum gelombang elektromagnetik adalah jangkauan atau rentang dari semua radiasi gelombang elektromagnetik yang mungkin. Gelombang elektromagnetik terdiri dari atas medan
magnetik dan medan listrik yang berubah secara periodik dan serempak dengan arah getar tegak lurus satu sama lain dan masing-masing medan tegak lurus arah rambatan gelombang. Oke, terima kasih kepada Ayu. Selanjutnya, untuk pekerjaan rumah, kalian bisa mengerjakan soal-soal yang ada di LKS pada halaman 52. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang materi relativitas khusus. Nah, silakan dibaca-baca materinya. Demikian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas presentasinya pada pagi hari ini. Ibu minta maaf jika ada kesalahan. Ibu akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.